Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang ini sebuah risalah yang disampaikan oleh Sudewo PK berjudul Nasionalisme. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pokok masalah ini ditinjau dari prinsip-prinsip dasar agama Islam, tidak akan sukar menangkap apa yang diartikan dengan nasionalisme menurut Islam sebagai agama yang menganjurkan penggunaan akal juga terhadap Al-Quran itu sendiri. Agama Islam dan semua ajarannya mengatur sendiri bahwa yang lebih utama harus diutamakan. Jika urutan itu dibolak-balik dengan memberikan nilai yang berlainan dari yang seharusnya sesuai dengan fungsinya, maka akan terjadi kesulitan yang tidak dikehendakinya. Cobalah ambil contoh ini. Seorang muslim tidak makan daging babi karena dilarang oleh Al-Quran suci. Tetapi ada misalnya di antara mereka yang tidak keberatan untuk berdusta, sekalipun pelanggarannya lebih berat. Ini bukan saja dilarang, malahan dihukum dengan mendapat laknat Allah Ta'ala. Sholat yang merupakan ibadah agama dan menjadi faktor utama dalam memurnikan jiwa manusia yang seringkali ditempatkan di atas kehidupan, padahal sebenarnya kehidupanlah yang harus lebih dititik beratkan. Bukan lekah, sholat merupakan bantuan yang tidak dapat ditinggalkan demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Demikian juga patriotisme atau cinta kepada tanah air. Dalam patriotisme tanah airlah yang terutama, setelah mana baru dilihat umat manusia. Dengan mengucapkan ini tidak ada lagi yang mau dikatakan, sebab patriotisme di dalam agama Islam prinsipnya juga seperti itu. Memang besar perbedaannya apakah tanah air itu cukup diutamakan saja atau dijadikan segala-galanya. Right or wrong my country menjadi semboyan nasionalisme barat. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi suci Muhammad SAW mencintai tanah airnya, yaitu negara Arab. Mengingat bahwa seluruh hidup
dan segala miliknya beliau sumbangkan. Beliau juga sangat mencintai kota asalnya yaitu Mekah. Itu tidak bisa disangkal lagi. Namun demikian, sebagai warga Arab di tengah-tengah orang Arab senegaranya, beliau meniadakan rasa melebihi mereka tatkala secara gamblang memaklumkan, dalam tanda petik, bangsa Arab tidak lebih utama di atas bukan bangsa Arab. Apabila seorang budak kulit hitam ditunjuk untuk memerintah kalian, dengarkanlah dan taatilah. Riwayat Bukhari. Sebab agama Islam mengajarkan bahwa dalam saintero persaudaraan segenap manusia, superioritas tidaklah ditentukan oleh keturunan atau nasab, tidak ditentukan oleh warna kulit, tidak ditentukan oleh ras atau bangsa, melainkan ditentukan oleh kebajikan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 49 ayat 13, surat 43 ayat 32. Di dalam agama Islam, bangsa-bangsa merupakan anggota kesatuan umat manusia. Islam tidak membatasi rasa simpati seseorang di dalam patokan geografis kelahirannya, melainkan mencakup seluruh umat manusia sebagai satu keluarga besar. Itu bertujuan untuk menempa menjadi satu segala orang tinggi dan rendah, segala orang kaya dan orang miskin, orang berwarna kulit coklat, kulit hitam, kulit kuning, menjadi ikatan bangsa yang universal. Pandangan luas persaudaraan Islam sedunia berdasarkan pada menyatukan segenap umat manusia dengan satu asas bernama atau asas bersama yang dapat diterima oleh akal dan moral, yaitu asas menciptakan perdamaian antar bangsa, antar ras, dan antar individu-individu yang masih saling bertengkar di seluruh dunia ini. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, maka tidak mengherankan bila seorang muslim merasa seperti di rumah dimanapun berada, kendati perbedaan ras dan perbedaan bahasa, karena Allah Ta'ala adalah Rabb dunia timur dan dunia barat. Surat 26 ayat 28, surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 115. Rabb keduanya timur ataupun barat dan bumi seluruhnya
sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan masjid bagiku. Jadi seluruh bumi ini adalah masjid bagi kita semua. Hadis riwayat Bukhari 7 nomor 31. Asas Islam bagi mempersatukan umat manusia tidak dicari di dalam daging, tidak dicari di dalam darah, tidak dicari di dalam tulang, melainkan terdapat di dalam jiwa manusia. Agama Islam tidak membela manusia dalam dua bagian, kedwitunggalan yang tidak terpadukan, yaitu badan dan jiwa. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta, jasad dan roh, agama dan negara, kehidupan religius dan kehidupan duniawi, semuanya merupakan kesatuan organik, kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhiri dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.